Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viga Astriani. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Administrasi Pembangunan. Materi yang ingin saya sampaikan mengenai organisasi kelembagaan. Membahas dari organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi dianggap sebagai wadah atau tempatnya saja, sedangkan lembaganya adalah badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama. Ada 3 aspek yang terdapat di dalam organisasi, yaitu yang pertama, prinsip organisasi. Menurut Max Weber, prinsip organisasi adalah semua kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi yang berdasar pada keahlian, sehingga orang yang memegang jabatan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam prinsip organisasi terbagi lagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Maksudnya, pada saat kita merencanakan suatu kegiatan atau pekerjaan itu sudah benar-benar memiliki pandangan mengenai hasilnya. Hasil yang diinginkan itu seperti apa? Tujuan seperti itu harus jelas dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, kejelasan misi. Misi merupakan langkah. Harus menentukan bagaimana cara mewujudkan kegiatan tersebut agar sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga, fungsionalisasi. Hal tersebut dapat berfungsi, dapat diandalkan bagi orang banyak, dan memberikan keuntungan. Yang keempat, pembagian tugas. Ialah penjabaran tugas yang harus dikerjakan setiap orang di dalam organisasi tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu berdasarkan pembagiannya. Yang kelima, departementalisasi merupakan pengelompokan aktivitas menjadi sebuah departemen yang di dalamnya ada divisi tenaga kerja yang menghasilkan spesialisasi yang memerlukan koordinasi. Dan biasanya setiap departemen ini akan ada ketuanya masing-masing sebagai penanggung jawab terhadap atasannya. Yang keenam, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ialah antara hak yang dimiliki oleh badan atau pejabatnya harus seimbang dengan pertanggungjawabannya. Ia mampu bertanggung jawab menanggung apapun bentuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, kesatuan arah. Kegiatan yang sama sehingga dapat menghasilkan satu tujuan yang sama pula. Yang kedelapan,
Kesatuan komando ialah setiap anggota atau karyawan harus menerima perintah dari atasan atau manajer agar karyawan memiliki tanggung jawab kepada atasannya. Dan yang kesembilan, pengawasan. Memantau, memastikan bahwa semua aktivitas yang diberikan akan terlaksana dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian, aspek yang kedua yaitu tipe struktur organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Ialah merupakan organisasi yang manajer puncaknya dianggap sebagai sumber semua wewenang, yang berarti semua keputusan dan tanggung jawab berada pada satu tangan, dan setiap anggota hanya mengenal satu pimpinan. Organisasi ini sifatnya organisasi vertikal. Yang kedua, organisasi staf. Merupakan organisasi yang para karyawannya atau anggota hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada pimpinan untuk kelancaran tugasnya. Organisasi staf hanya memperlakukan staf sebagian dari struktur organisasi yang memberikan nasihat atau saran pada pimpinan. Yang ketiga, organisasi fungsional. Merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak terlalu menekankan kepada hierarki struktural. Organisasi ini pembagian kerjanya sesuai dengan spesialisasi masing-masing orang dalam organisasi tersebut. Sesuai kemampuannya ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga yaitu mekanisme dan prosedur kerja. Ialah suatu tatanan kerja yang saling berhubungan sehingga menunjukkan adanya suatu tahapan yang harus dikerjakan dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan. Untuk apa dan bagaimana pekerjaan itu harus diselesaikan. Apakah prosedur sama dengan proses? Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Misalnya, di dalam penetapan perencanaan yang kita lakukan, menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai dan tujuannya harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian, merumuskan keadaan masa sekarang. Apakah bisa dalam penetapan tadi, apakah bisa dijalankan di masa sekarang? Yang ketiga, mengidentifikasi masalah, memperkirakan hambatan dan dampak apa saja yang akan terjadi
jika melakukan tahapan perencanaan tadi. Dan keempat, yang terakhir ialah mengembangkan rencana. Sedangkan proses adalah cara membuatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.